Mari dimulai. Bismillah. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur halaman pertama surat Asy-Syura ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa iza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Pertanyaan, bagaimana dengan dosa-dosa yang kecil? Dan apa saja contoh dari dosa-dosa yang besar itu, Ustaz? Dosa besar itu ya, minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar itu antara lain berzina, membunuh orang. Nah, itu termasuk berdosa besar. Berani kepada orang tua itu termasuk dosa besar, ya, maka supaya dijauhi. Nah, sekarang ini hal yang begitu itu sudah enggak diperhatikan. Berapa orang banyak melakukan perzinaan, bahkan sampai pada pembunuhan. Dosa besar zina, dosa besar membunuh orang, dosa besar. Ya, dosa besar dilakoni semua. Pada orang tua pun termasuk dosa besar. Sedang Allah memerintahkan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Pertama itu hambakan diri pada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Ya, kemudian setelah diperintahkan menghambakan diri kepada Allah, terus perintahkan kepada kedua orang tuamu adalah berbuat baik. Sampai Nabi menekankan ridallah fi ridal walidain, ya, wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua ridho atas perbuatan anaknya, Allah ridho. Ridho dalam arti perbuatan yang baik. Kalau orang tua ridho anaknya berbuat maksiat, nah itu nggak perlu ditaati. Itu artinya orang tua yang ridho anaknya masuk neraka. Jadi ridho di sini kalau orang tua meridhoi perbuatan anaknya yang baik, Allah ridho. Kalau orang tua murka kepada perbuatan anaknya karena durhaka, ya, Allah juga tidak ridho, murka juga. Nah, itu kan. Jadi itu termasuk dosa-dosa besar, berani kepada kedua orang tua. Apalagi ya, yang termasuk perbuatan kecil tadi, perzinaan, ya, pemerkosaan, pembunuhan, ya, apalagi sekarang perkosaan terhadap anak-anak di bawah umur secara beramai-ramai, nah, terus dibunuh, wah itu sudah luar biasa, ya, luar biasa. Maka akhirnya ta'an au karha, secara sukarela atau terpaksa, akhirnya manusia itu membenarkan bahwa aturan Allah lah yang paling tepat. Sekarang ini sedang ramai kan, hukuman apa yang diberikan kepada pemerkosa anak-anak kecil tadi, kemudian dibunuh, hukuman apa? Nah, sekarang Presiden sudah menandatangani Perpu, ya, untuk dihukum kebiri. Ya, apa kebiri itu menyelesaikan masalah? Enggak. Sebetulnya kalau menurut hukum Islam sudah jelas, ya, kalau dia berbuat zina, ya, jaka atau gadis yang belum pernah nikah, didera, dicambuk 100 kali di muka umum, diumumkan biar lihat, yang menjalani supaya jera, yang belum menjalani melihat begitu juga tidak berani melakukan, karena di samping sakit, ya, dipukul 100 kali.
Jangan sampai mati tapi dipukul, disakiti 100 kali dan di muka umum. Ya, itu hukuman zinanya. Kemudian dia melanjutkan hukuman bunuh. Nah, dilanjutkan dibunuh juga itu, dirajam. Dibunuh. Nah, ada kalau hukum membunuh orang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan, sudah selamanya nggak akan bunuh orang lagi. Tapi kalau tidak, nanti keluar sudah lupa, nanti akan bunuh orang lagi. Ya, akan bunuh lagi. Itulah, maka akhirnya manusia itu dengan sukarela, sadar atau terpaksa akhirnya membenarkan aturan Allah yang paling baik. Korupsi juga begitu, ya toh? Sekarang kan judek semua. Supaya dimiskinkan, caranya gimana memiskinkannya? Ya sudah. Maka kalau hukum Islam nggak usah banyak pikir, kalau hukumnya sudah ada, tinggal menjalankan saja. Ya, korupsi itu pencuri. Hukum bunuh ya tidak tepat, wong pencuri kok dibunuh. Hukumnya apa? Potong tangannya, sudah. Ya. Loh, ini dulu menteri kok tangannya buntung, maling kuwi. Dah kemana-mana kelihatan, ya ini maling gitu. Menteri maling, tangannya dipotong. Udah kemana-mana kan hukuman sosial ini. Nah, itulah hukum Islam. Apalagi Brosur halaman 7 tentang marah yang dibolehkan. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salatil ghadati min ajli fulanin mimma yutilu bina qala fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu ashadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin qala faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihimul maridha wal kabira wa dzal hajati rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, sesungguhnya aku menjadi terlambat karena sholat subuh yang diimami oleh si fulan karena sholatnya terlalu panjang. Perawi berkata, maka saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah dalam memberi nasihat seperti pada hari itu. Perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari. Maka barang siapa di antara kalian sholat mengimami orang banyak, hendaklah meringankan, karena di antara mereka ada yang sakit, ada orang yang sudah tua, dan ada orang yang mempunyai kebutuhan. Hadis ini mohon dijelaskan. jadi ada suatu peristiwa, ada seorang sahabat sholat jamaah, makmumnya bacaannya terlalu panjang. Imamnya bacaannya terlalu panjang. Akhirnya makmumnya tidak kuat, ya, karena terlalu panjang bacaannya tadi. Maka itu sesungguhnya aku menjadi terlambat karena sholat subuh yang diimami oleh si fulan, karena sholatnya terlalu panjang. Maka saya sama sekali belum pernah melihat lah Rasulullah sangat marah. Nah, mendengar berita itu Rasulullah sangat marah dan beri nasihat seperti pada hari itu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang yang membuat lari. Ya. Padahal Nabi kita mengatakan, basyiru walatunafiru, gembirakanlah dia, jangan bikin lari. Nah, orang ini karena sholat subuh bacaan terlalu panjang, makmumnya kan ada yang lari, tidak meneruskan, atau sudah jangan makmum imam itu lagi, nah, lari kan jadinya. Maka itu jangan, karena ada di antara ada membuat lari. Maka barang siapa di antara kalian sholat
mengimami orang banyak adalah meringankan karena di antara mereka ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada orang yang mempunyai keperluan, ya, ngelengke subuh terus sholat jamaah, ya. Tapi di antara itu mungkin ada yang ada keperluan, ada yang agak sakit, apalagi ada yang sudah tua. Nah kalau imamnya bacaannya panjang, orang yang sakit tadi tentu tidak tenang sholatnya. Orang sudah tua ngadeknya wis gemeter, ya. Setelah ada keperluan dalam sholat pikirannya, wah tinggalan pesawat ini nah, ya, imamnya rawis-wis dah. Asing ngelekkan raiso. Nah, akhirnya jadi lari kan. Lah Rasulullah mendengar berita itu, Rasulullah sangat marah. Ya. Jadi jangan sampai agama Islam itu menjadi orang lari. Agama Islam mudah kok, ya. Ad-dinu yusrun wala tu'asiru. Agama itu mudah, jangan kamu persulit. Ya. Dibikin gembira orang itu, jangan dibikin lari. Ya. Nah kalau kamu mau baca bacaan yang panjang-panjang, ya silahkan kalau kamu sholat sunnah. Kalau jadi imam jangan. Tapi kalau itu sahabat Nabi di sana, kalau bacaan panjangnya mungkin surat Al-Baqarah sampai selesai, surat Ali Imran sampai selesai, kan gitu. Lah kalau kita bacanya panjangnya seberapa? Paling kuliah ayyuhal kafirun. Lah nek kuliah ayyuhal kafirun wis kedawan terus maca apa gitu. Nah, hal ataka hati itu juga tidak begitu panjang. Ya, jadi kalau baca panjang para sahabat dulu itu sampai, ya, maka sampai sholat itu sholat malam itu dari sholat sampai subuh itu untuk sholat bacaannya panjang-panjang. Nah, kalau kita tidak terbiasa, ya, karena akan baca panjang-panjang ya ora hafal. Ya, mula paling dawa kul huwallah ahad. Artinya kalau kamu mau menjadi imam, lihat di antara makmum ada yang tua, ada yang mungkin sakit, ada yang ada keperluan, maka membaca wajar saja, jangan terlalu panjang. Itu marah yang begitu dibolehkan. Apalagi saya pelatih bela diri. Ketika saya melatih dengan sikap yang tegas, terkadang saya keras dalam melatih dengan tujuan untuk membentuk karakter anak supaya menjadi pemberani. Kadang-kadang saya juga membentak anak didik saya ketika ada anak yang sulit diatur. Apakah sikap saya ini bertentangan dengan hadis-hadis yang terkait dengan menahan marah? Kemudian apakah hanya dengan menahan marah saja bisa masuk surga tanpa amalan yang lain, Ustaz? Ya serasa mesu aja sholat. Ora tahu marah tapi tidak sholat. Ya. Maka yang dimaksud di sini itu orang Islam. Orang Islam itu mesti sholat. Jangan bertanya penahan marah aja bisa masuk surga. Nabi pernah peristiwa zaman Rasulullah pernah ada. Orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Jadi ada anjing kehausan diberi minum, katakan Nabi masuk surga. Kira-kira orang itu sholat enggak? Nek memberi minum anjing masuk surga tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat itu ya, tidak mungkin. Maksudnya orang Islam. Orang Islam itu karena Islam itu mengajarkan kasih sayang, sampai kepada anjing pun berkasih sayang dia. Itu dari riwayat orang itu dalam perjalanan jauh, panas terik, terasa haus, kemudian menemukan sebuah sumur. Orang tadi turun minum di sumur tadi. Setelah itu naik, setelah naik di atas tadi ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah atau pasir itu sambil menakur-nakurkan kakinya. Orang tadi tahu mungkin ini kehausan seperti saya tadi. Orang lagi turun lagi ke sumur. Kalau tadi turun untuk minum dirinya sendiri, orang itu turun memberikan minum anjing, ambil. Sampai di dalam riwayat itu diterangkan sepatu yang dipakai itu dipakai untuk isi air, diisi air, sepatu boot, sepatu tinggi seperti satu proyek itu, diisi air.
Sampai naiknya aja untuk membawa sepatu yang berisi air tadi digigit. Sepatunya digigit, tangannya untuk pegangan biar naik ke atas. Setelah sampai di atas, sepatu yang berisi air tadi diberikan anjing untuk diminum. Nah, riwayat itu sampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan orang itu masuk surga karena memberi minum air anjing yang kehausan. Itu jadi kasih sayangnya Islam itu mengajarkan kasih sayang sekalipun kepada binatang, pada anjing. Itu masuk surga. Jadi jangan dikira memberi minum anjing itu masuk surga. Dia ya orang Islam, ya sholat, ya puasa, ya zakat. Kalau memungkinkan ya haji gitu, ya. Ramong memberi minum air anjing itu masuk surga, tidak. Ini juga menahan marah, pokoknya tidak pernah marah masuk surga. Kalau dia orang kafir ya tidak ada tempat di surga. Surga itu disediakan oleh Allah uiddat lil muttaqin, untuk yang bertakwa. Di antaranya tanda-tanda ketakwaan dia kepada anjing pun kasih sayang. Saudara-saudara kalau melihat anjing kehausan, kira-kira ada tidak rasa kasih sayang itu? Ya, jangankan anjing kehausan baru lewat di kampung aja kamu balangi kok. Apalagi kok anjing ngambus-ngambus di masjid, lewat di masjid, wah mesti dibalangi udah. Ya, nah itulah. Kalau orang tidak ngerti agama itu kan, ya anjing kok dikasih. Nah tadi kan mestinya kalau saudara lah terus dikasih minum anjing lah, sepatunya tadi dibasuh 7 kali enggak dengan dikasih debu apa tidak? Nah itu dah. Maka ngaji itu agama itu penting. Kalau saudara masih udah sudi memberi minum anjing kan, nanti sepatu saya kena liur anjing harus dibasuh, itu enggak ada perintah basuh. Akhirnya dibuang ya pakai lagi. Wong itu sepatu tadi bukan bejana untuk minum manusia. Jadi anjing kalau menjilat bejana atau minum di bejana yang biasa diminum manusia, kalau diminum anjing sisa airnya harus dibuang. Tempat bejana yang biasa dipakai untuk manusia tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dengan debu. Kalau menjilat di tempat-tempat lain nggak ada aturan harus dibasuh, tuh nggak ada. Malah digunakan untuk berburu kemarin kan, brosur akad yang lalu, ya anjing itu malah untuk berburu, ya. Sedang untuk berburu tentu hak alat penangkap anjing terhadap binatang yang diburu tentu moncongnya digigit-gigit sampai mati kan binatangnya. Lah kalau sudah begitu mesti air liur anjing tadi kena pada binatang buruan. Itu pun kalau dibawa pulang berikan majikannya sudah mati binatang tadi, halal dimakan, tidak usah disembelih. Ya. Lah liurnya bagaimana? Oh tidak bicara liur ini. Kalau tanya liur mesti kena. Nah inilah maka, tapi sudah tertanam. Ya. Sejak kecil kita itu anjing itu najis. Wallah kalau kesilat harus dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Udah gitu dok. Ya. Tidak diterangkan menjilat apa, di mana dan bagaimana kalau menjilat, padahal kenyataannya malah untuk berburu. Ya, tentu kena air liur toh. Tidak ada perintah. Ini tadi malah memberikan minum anjing di tempat sepatunya. Air diadai sepatunya tadi diberikan minum anjing. Sepatunya tidak disuruh basuh 7 kali, tidak. Ya. Nah, apalagi maka ngaji agama itu harus ya, komplit dan tidak hanya taklid. Ya, taklid mengikuti apa kata ustadznya digugu. Maka saya katakan di NTA itu kamu ngaji kepada siapa aja boleh, tapi kalau ngaji agama Islam harus diambilkan dari sumbernya. Sumbernya Islam itu Quran dan Sunnah, bukan dari ustadznya, ya, bukan dari kiainya, bukan, Quran dan Sunnahnya. Apalagi? Saya sering marah apabila terlambat melaksanakan sholat fardu, misalnya dalam suatu perjalanan atau pekerjaan.
Terkadang mau melaksanakan sholat zuhur atau asar misalnya, sampai waktu sholat hampir habis, saya baru melaksanakan sholat, sehingga hati saya menjadi marah. Apakah marah tersebut diperbolehkan, Ustaz? Lah kamu marah dengan siapa? Ya, wong yang terlambat kamu, lah kok marah itu kemana? Ya, marah pada dirimu sendiri mestinya diperbaiki, jangan sampai terlambat lagi. Nah kenapa sholat kamu sampai terlambat? Ya, kan dijarak sendiri tuh. Nah, maka kalau mau marah jangan diulang lagi. Wong itu yang membuat kamu sendiri, kamu marah pada dirimu sendiri, yang merubah ya dirimu sendiri. Marah-marah tapi tiap hari gitu saja, berarti kan pura-pura itu. Apalagi? Kami sering menasihati anak-anak kami hampir tiap hari untuk saling mengalah dan akur dengan adik dan kakaknya. Tapi anak-anak kami sering juga mencari masalah dan akhirnya saling bertengkar. Anak kami umurnya 10 dan 13 tahunan. Dan akhirnya kami kadang juga istri memarahi anak-anak kami. Apakah marah kami ini termasuk yang dibolehkan, Ustaz? Lah marah piye? Ya. Umumnya orang tua itu ya tidak mengerti, tidak mengurus apa yang jadi permasalahannya, tapi marahnya yang didahulukan. Ya. Padahal kadang-kala yang nakal itu anaknya yang kecil. Ya. Sing gede kowe, sing gede ngalah. Lah bedina kan ngalah terus. Nah, gitu tuh. Nah, mestinya dinasihati dengan baik, kumpulkan dengan penuh kasih sayang, didudukkan permasalahannya. Nah, itu nanti kalau tiap hari dinasihati dengan cara yang baik, mengena. Tapi kalau nasihatnya tanpa mengurus benar salahnya, yang gede tetap jadi tumpuan kesalahan, akhirnya yang gede itu ganjel di hatinya. Bapak itu radil, ya. Nah, nanti kalau ada bapaknya, ya ngalah. Karena bapak Irene ngadinya diladai terus, kandang bapak lah itu malah, ya. Nah, maka itulah kayak itu anak, itulah tahu kamu mengurus anak 2 aja judek gitu kok. Padahal anakmu 2. 13 dan 10 tahun sering bertengkar aja judek, apalagi ngurus negara, gitu, 250 juta orang, lebih susah kan? Maka dari itu, tidak usah kita marah didahulukan, tetapi kasih sayang, apalagi pada anak, kasih sayang kepada anak. Kalau bapak ibunya tidak pernah marah, tapi selalu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, itu akan diterima. Akan diterima. Pikir maksud. Tapi kalau dikit-dikit marah, akhirnya anaknya ngerti, alah paling ketekarang marah, bareng marah, ah tenang toh, gitu. Gue bedean malah, ketekarang marah. Oh iya tenang toh. Nah, akhirnya marahnya bapaknya itu, tenggo apa tuh, disepelek ke, nyetuis kayak ini marah, wis tokne wae lah. Nah, coba dirubah, dididik dengan penuh kasih sayang. Ya, kalau memang yang salah tuh ya adiknya, ya didunung ke, ya kamu jangan berbuat begini, kamu cari lah. Kakaknya juga kan dituntut dengan agama, kamu kasih sayang pada adiknya, ya, kamu menghormati pada kakakmu. Nabi kita mengatakan yang tidak menghormati kepada kakaknya, tidak sayang kepada adiknya, itu tidak diakui sebagai umat Nabi. Nah, dari sedikit-sedikit dimasukkan itu nanti lama-lama paham bahwa kakak kepada adiknya harus berkasih sayang, adik kepada kakaknya harus mentaati selama benar, menghormati lah, ngajeni kakaknya. Apalagi berkaitan dengan brosur halaman 8 tentang sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Pertanyaan, saya membiasakan sehabis sholat isya sholat witir di rumah. Kadang-kadang bangun malam sholat 2 rakaat. Apakah yang saya amalkan itu sudah sesuai dengan tuntunan, Ustaz? Kalau sholat sunnah memang baik di rumah, ya, maka dikatakan itu
Ya. Fa'alaikum bisolati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Ya. Ya. Di situ diterangkan bahwa sholatlah kamu di rumahmu, karena sebaik-baik sholat itu di rumah bagi laki-laki itu, kecuali sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah itu baik dikerjakan di rumah, sholat wajib baik dikerjakan di masjid, ya, kerjakan di masjid. Fa inna khairu sholatil mar'i, sesungguhnya baik-baik sholat bagi orang laki-laki fi baitihi, yaitu di rumahnya, illa sholatal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Jadi sholat wajib itu baik di masjid, tapi kalau sholat sunnah baik di rumah. Baik di rumah. Ya, dah jelas tuh hadisnya itu. Kalau kamu sholat apa tadi yang ditanyakan tadi, sholat tahajud, witir. Sholat witir. Ya, sholat witir itu wajib apa sunnah? Nah, dia di rumah. Walaupun di masjid tidak salah, tetapi yang paling baik dikerjakan di rumah. Lah kalau sholat 5 waktu itu baik dikerjakan di masjid. Ya, ini selamat datang rombongan-rombongan yang dari jauh, 20 bis dan 43 mobil. 20 bis dan 3. Nah, ini kan kan hanya memenuhi kota Solo kan ya gini nih. Tapi memenuhi untuk ngaji insya Allah baik. Kalau kumpul di Solo puluhan bis mau judi lah itu ya setan itu. Kalau ngaji insya Allah diberi petunjuk oleh Allah kan. 2 ya dari Sedayu Bantul, 1 bis dan 1 mobil. Bantul itu yang kemarin ada 30 apa 13 anak minum oplosan terus mati itu ya. Bantul. Alhamdulillah. Ya, yang datang ke sini berarti tidak terlibat yang mati tadi. Ya, nah, kalau mati kan sudah tidak bisa datang ke sini. Dan insya Allah kalau ngaji sungguh-sungguh terhindar dari minuman-minuman oplosan yang memabukkan, itu terhindar. Wong rokok aja tidak mau, apalagi minuman yang memabukkan, mematikan sekali. Ya. Coba diingat kembali ayo. Itu biar mungkin ada yang mendengarkan, yang sekarang, yang selama ini belum pernah berpikir, coba dibaca ya tentang bahaya khamr itu. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terus Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, ada kan? Itu termasuk perbuatan keji. Ya dah, samping berzina, membunuh orang, minum khamr, berjudi, itu perbuatan keji menurut Quran ini. Dan itu perbuatan setan. Maka kalau orang yang suka mabuk, suka judi, itu berarti melakukan perbuatan setan. Allah memerintahkan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Jauhi. Jangan kamu suka mabuk, jangan kamu suka judi. Itu perbuatan setan, supaya dijauhi agar kamu beruntung. Tapi kalau tidak mau beruntung, teruskan judi, minum khamr atau minuman yang memabukkan itu, itulah
kamu akan rugi. Ya. Maka akhirnya mati itu, minum mati sampai mati itu rugi kan, sudah tidak bisa taubat itu. Matinya dalam jalan setan. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali tunduk patuh pada Allah. Lah ini mati di jalan setan. Na'udzubillah. Ya. Nah, maka itulah kemarin dilewati TV entah tenane di mana saya nggak tahu, Pak, di Bantul ada belasan apa puluhan anak muda minum minuman khamr, minum yang ya oplosan itu sampai mati semua. Walaupun tuh dengar minum oplosan mati, nanti masih ada lagi. Jadi walaupun sampai mati itu nggak takut, mungkin makanya ya mau coba-coba aku mati pora mungkin gitu. Lah kok nyoba mati, walah bareng mati wis rasa urip neh kan. Tidak bisa bertobat ya. Nah, kalau orang yang ngerti, orang ngaji, oh ini jelas perbuatan setan. Dan dalam Al-Quran diterangkan setan itu musuhmu yang nyata. Terus dalam Al-Quran diterangkan kenapa tidak boleh minum khamr, tidak boleh judi. Ayat berikutnya diartikan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Nah, jadi lantaran minum khamr dan judi itu menimbulkan rasa kebencian di antara kamu manusia ini dan menimbulkan rasa permusuhan. Jadi tidak ada rasa persaudaraan, rasa kasih sayang, nggak ada. Adanya rasa permusuhan dan kebencian karena minum khamr dan judi. Terus dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Ya, dah. Nah, kalau sudah suka judi, suka minum khamr, jangan disuruh sholat, menghalangi. Setan menghalangi kamu. Ingat pada Allah tuh dihalang-halangi. Maka menghalangi manusia untuk mengerjakan sholat. Karena sholat itu zikrullah, aqimus sholah li zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Lah orang yang suka judi, orang yang suka minum khamr, mabuk, itu mengingat Allah itu jauh. Maka tidak sholat. Ya, tidak mau sholat dia. Andai kata sholat, arahnya pun lain. Arahnya ke judi juga, bukan mengharap ridhonya Allah. Walaupun lesannya minta pada Allah, ya Allah, kemarin sudah saya kalah 1 juta, tolong untuk main hari ini dimenangkan ya Allah, untuk menebus kekalahan saya kemarin. Ya, nanti kalau kalah lagi, gregetan pada Allah. Ya, kalau kalah wis tak donga barang ora dikabulke, jane Allah ya ada apa enggak? Wis mulai ra salat nanti. Ya, setan itu begitu pekerjaannya. Terus maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ya, suruh berhenti. Berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan judi dan minum khamr. Khamr itu segala yang memabukkan, segala minuman yang memabukkan. Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap minuman yang memabukkan itu khamr, entah dibuat dari apapun. Ya, wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun qaliluhu wa katsiruhu. Sedikit atau banyak khamr itu haram. Jadi saudara belum pernah minum khamr, do mabuk jane kok mabuk kok ya tidak sembuh, jek tumani rasane khamr jane kaya ngopo to, tak ngrasake sak tetes wae. Tetes kene mulute ngono. Ben ngerti rasa. Itu pun haram. Maka sedikit atau banyak khamr itu hukumnya haram. Kalau kamu ingin beruntung, tinggalkan itu. Jangan ikuti perbuatan setan. Nyatakan setan itu musuh yang nyata. Ini akibatnya. Inilah yang kemarin saya sayangkan ya. Tidak hanya di Bantul aja, hampir di mana-mana terjadi semacam itu. Mudah-mudahan jadi yang belum mati mudah-mudahan sadar. Yang belum minum tidak kepingin minum. Karena itu kata Allah, kalau kamu ingin beruntung tinggalkan itu. Ya, kemudian dari Wanayasa, Banjarnegara 48 orang. Bangun Sari Pacitan 3 mobil. Dari Tegal 65 orang,
dari Sidoarjo Temanggung 1 bis, dari Pontianak dan Sintang. Pontianak itu mana? Hah? Jauh apa dekat? Cuma lor kono cekak. Ya. Dari Pontianak, Sintang 21 orang. Coba saudara bayangkan. Dari Pontianak ke sini itu biayanya berapa? Ya, 21 orang. Dek neng kene entuk apa? Nah, kalau tidak didorong karena iman nggak mungkin sampai ke sini. Yang jelas sangune mesti akeh. Dan dia tidak pernah memarkirkan mobilnya di sini. Ya. Pontianak, Sintang. Kemudian Purwokerto 20 orang. Cilacap 70 orang. Dari Sumowono Kabupaten Semarang 1 bis. Dari Delingo, Bantul 30 orang. Tanah Bumbu, nah ini Tanah Bumbu itu ya Kalimantan ya. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 8 orang. Ya. Jauh-jauh pengen datang di kajian ini. Tadi saya dengar silaturahim tadi, awal-awalnya dengar radio. Ya tak? Malah ada dari ibu tadi dilok dari ibu, wah kasihan Bu Anu kena MTA. Ya, dulu ikut kajian-kajian di desanya, ikut dengar radio itu, ikut kajian MTA, dikasihani. Wah kasihan ya, Ibu Anu itu sekarang kena MTA, kasihan. Ya, jadi ngaji Quran Sunnah malah dikasihani. Ya. Karena kalau mengkaji Quran dan Sunnah, mengamalkan kan setannya jauh. Kasihan ya, jauh dari setan kan gitu, nanti terus ya. Jadi yang merasa untung itu jadi temannya setan. Karena setan itu bisa merubah sesuatu yang jelek tampak baik, sesuatu yang merugikan tampak menguntungkan. Maka Nabi mengatakan hujibatul jannah bil makarih. Ya, wa hujibatin nar bisyahwat. Jalan menuju ke surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi jalan yang menuju neraka penuh daya tarik yang menyenangkan. Ya, penuh daya tarik. Maka kalau orang jalan menuju surga banyak malah diherankan, kasihan kancane akeh. Rame-rame untuk pangan, untuk duit, untuk malah saiki kena NTA. Ya, tapi alhamdulillah ibu tetap tabah. Ya, tabah. Jadi seolah-olah ikut ngaji di NTA itu kena musibah. Ya. Musibah besar ini. Ya. Terus ora melu kancane, ora umum karo kancane. Umumnya begini kok tidak mau, wah kena musibah itu. Nah inilah mudah-mudahan lah. Kalau iman sudah masuk di hati, tidak peduli apapun yang terjadi, itu kan? Manusia itu ya masing-masing kan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti sendiri-sendiri. Apalagi saya berumah tangga sudah kurang lebih 9 tahun. Kami berdua sudah sama-sama ngaji, tapi suami saya itu tidak bisa menahan marah. Setiap kali menasihati saya dan anak saya selalu dengan nada yang keras dan marah. Padahal saya sering menasihati agar tidak mudah marah, tapi suami selalu menganggap apa yang dia lakukan itu yang paling baik, hingga kadang jika dia yang melakukan kesalahan dan saya ingatkan malah mengabaikan. Mohon nasihatnya Ustadz agar suami saya menjadi seorang suami dan ayah yang selalu sabar dalam menasihati dan mengingatkan saya dan anak agar hati ini merasa tenang dan nyaman jika berada bersama. suamimu datang apa di rumah? Nah, nanti kalau datang ya
Sepulang dari sini dan seterusnya, brosur ini dikaji berdua, dibaca ulang-ulang berdua. Ya. Terus ditambah baca surat Ali Imran, ciri-ciri orang yang bertakwa. Coba dibaca ayat 103 itu surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan. Ingatkan, segeralah mohon ampun pada Allah yang mempunyai surga luasnya seluas langit dan bumi. Ya, disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, yang dimaksud orang yang bertakwa itu siapa? Ayat kelanjutannya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, itu orang bertakwa. Mau menginfakar hartanya, ya, baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang itu misalnya dadanya apa itu? Hartanya longgar, sugih, kaya, dan kebetulan tidak ada barengan apa-apa. Waktu sempit misalnya tidak banyak hartanya, tidak biasa disebut orang sugih, tidak SB yang pas-pasan. Tapi dia tetap menginfakkan hartanya karena sadar hidup ini tidak butuh hanya di dunia ini, tapi butuh kehidupan di akhirat juga. Sedang Allah perintahkan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Cari bahagia hidup di akhirat. Maka sekalipun dapat harta sedikit, bagian untuk akhirat itu disiapkan. Jangan sampai dihabiskan untuk kepentingan dunia saja, padahal kamu ingin menempati surga yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri-ciri orang bertakwa itu, sekalipun diberi rezeki yang tidak berlimpah ruah, boleh dikatakan rezekinya pas-pasan, tapi disisihkan sebagian untuk cari bahagia di akhirat. Dipetik nanti hasilnya di akhirat tadi. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini ciri orang yang bertakwa, tidak mudah marah. Ya, menahan marah. Terus? Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, maka nanti suaminya, ya, bagaimana sering dibaca brosur pagi hari ini, ditambah lagi surat Ali Imran 133, 134 dibaca sekalian sama suami. Ya. Kalau sedang marah itu diingatkan, ini kita nggak ingin masuk surga atau mas, gitu tak? Cirinya orang masuk surga itu tidak mudah marah, ya, suka memaafkan kesalahan orang lain, apalagi ini istri, apalagi ini anak, sampai menimbulkan kamu marah. Kenapa? Maafkanlah dia. Ya. Dengan orang lain aja kita supaya menjadi pemaaf, apalagi dengan keluarga, jangan menjadi pendendam. Ya. Nah, sudah dituntun Al-Quran begini kok masih cepat marahnya, yaitu hawa nafsu yang memimpin dirinya, bukan Quran dan Sunnah yang memimpin dirinya, tapi dirinya dipimpin oleh hawa nafsu. Sedang hawa nafsu, kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Ketahuilah bahwa hawa nafsu itu selalu memerintahkan kamu, mengajak kamu kepada yang jelek, yang suka marah, bakhil, tidak memaafkan kesalahan orang, tapi malah pendendam. Nah, itu hawa nafsu. Nah, kebalikan daripada tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, insya Allah kalau itu dibaca, difahami, diamalkan, sudah sembuh. Tapi kalau dituntun Quran, tuntun hadis, tidak mau, ya tidak bisa sembuh. Oh, itu hawa nafsu.
Hawa nafsu itu selalu mengajak yang jelek, justru selalu bertentangan dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ya, itu pesan saya. Nanti dibaca ulang brosur ini dan surat Al Imran 133, 134.